Anda meminta saya membuat definisi. Dalam penalaran hukum, definisi adalah sebuah pokok bahasan yang sangat penting. Untuk sementara, saya dapat katakan bahwa definisi dari penalaran hukum adalah kegiatan berpikir problematis tersistematisasi dari subjek hukum manusia sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaan. Definisi seperti ini mungkin terdengar agak jelimet, tetapi saya mencoba menjelaskannya secara lebih sederhana dengan memberikan contoh. Katakan bahwa Anda menghadapi suatu masalah hari ini. Ketika Anda mengendarai sepeda motor tadi siang, tiba-tiba polisi lalu lintas mendekati Anda dan meminta Anda menepi. Ia mempertanyakan mengapa Anda tidak menggunakan helm. Anda sedang menghadapi sebuah problematika. Itu bukan problematika biasa di mata hukum karena masalah tersebut berkaitan dengan sebuah sistem. Dalam hal ini sistem norma hukum. Ada undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang menyatakan setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Dalam konteks ini, perhatikan bahwa Anda sedang berhadapan dengan hukum. Anda adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Sementara polisi tersebut adalah representasi dari hukum juga, yang oleh hukum diberi kekuasaan. Dalam bahasa hukum, kekuasaan yang legal seperti ini disebut kewenangan. Jika kita bernalar dengan hanya mengandalkan rasio, maka tidak ada alasan untuk tidak menghukum Anda. Itu adalah amanat undang-undang. Memakai helm itu adalah suatu kewajiban, sehingga sifatnya memaksa. Namun, subjek-subjek hukum yang terlibat di dalam hukum ternyata tidak hidup di ruangnya hampa. Ada tarik-menarik antara berbagai kepentingan di sini. Anda mewakili kepentingan individu Anda, yang tentu punya cerita tersendiri mengapa sampai tidak memakai helm. Polisi juga punya kepentingan sendiri untuk memproses Anda secara hukum, atau kali ini dengan kewenangan diskresioner yang ia miliki untuk tidak memproses Anda. Oh, ternyata Anda tidak memakai helm karena Anda misalnya baru saja selesai menunaikan sholat Jumat di sebuah masjid atau menghadiri misa minggu di sebuah gereja tidak jauh di tempat itu. Dalam undang-undang jelas tidak disebutkan adanya pengecualian bahwa pengendara sepeda motor diberi dispensasi tidak memakai helm jika akan atau selesai beraktivitas di rumah ibadah. Namun kita melihat bahwa ada norma di luar hukum negara yang juga membuat sebuah norma hukum tidak bisa sepenuhnya berlaku. Penalaran hukum adalah penalaran yang kompleks karena di dalamnya tidak semata-mata penalaran rasional. Norma hukum itu memang dikemas secara rasional, tetapi norma hukum yang rasional itu tidak akan bekerja jika tidak ada fakta atau peristiwa konkret yang terjadi. Pasal yang mewajibkan Anda untuk memakai helm dan memberi sanksi untuk pelanggaran kewajiban itu tentu tidak akan bekerja jika semua orang taat memakai helm sesuai dengan standar yang diinginkan. Nah, berarti penalaran hukum dipicu oleh suatu anomali atau penyimpangan terhadap sistem. Problematika itu anomali, dan kerap kali anomali itu irasional. Alasan untuk tidak memakai helm karena pergi atau pulang dari rumah ibadah jelas-jelas irasional. Nah, irasionalitas ini berhadapan dengan rasionalitas di dalam hukum. Mungkin Anda masih ingat pernyataan yang disampaikan oleh Paul Scholten, seorang ahli hukum terkenal dari Universitas Amsterdam. Ia mengatakan hukum itu mengandung elemen yang alogis. Nah, elemen atau unsur alogis itulah yang membuat kepastian hukum yang secara rasional digarisbawahi atau ditekankan oleh teks undang-undang seringkali harus mengalah pada nilai-nilai yang hadir dalam ranah kontekstual. Dalam kenyataannya memang demikian. Itulah sebabnya dalam sebuah putusan hakim kita menemukan ada pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum. Walaupun jenis pelanggaran hukumnya sama, hukumnya belum tentu sama. Undang-undang biasanya menentukan standar sanksi paling maksimal. Misalnya untuk pelanggaran tidak memakai helm sesuai standar nasional Indonesia, Anda akan dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Apakah boleh kurang dari itu?
Jika kasus Anda sampai ke pengadilan, maka hakim wajib untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga mungkin saja ketentuan undang-undang itu harus berkompromi dengan fakta-fakta tersebut. Sanksi untuk Anda dapat kurang daripada ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Dalam pertimbangan tersebut, hakim tidak semata-mata berpikir rasional, mengikuti maunya undang-undang. Anda bisa bayangkan tidak, seandainya teks adalah segala-galanya, bahwa teks tidak diajak berdialektika dengan konteks. Jika demikian halnya, maka kita tidak perlu mempunyai aparat yang disebut polisi, jaksa, dan hakim. Anda mungkin pernah menonton film Robocop. Di dalam film itu, orang cukup menciptakan mesin-mesin, atau tepatnya robot-robot, untuk menindak setiap pelanggar hukum. Sekilas memang demikian, terkesan adil, bahwa semua orang ditindak seragam untuk kesalahan yang sama. Hukum tidak pandang bulu. Namun kita layak bertanya, apakah benar ada dua peristiwa yang benar-benar sama faktanya? Orang yang sama-sama mencuri, belum tentu punya niat yang sama, mengapa ia sampai mencuri. Jika alasan-alasan dan fakta-fakta yang kontekstual ini tidak ikut dijadikan pertimbangan, maka yang muncul justru ketidakadilan. Coba saja, Anda saksikan masyarakat kita pernah berteriak, tidak adil. Ketika seorang nenek tua sampai harus dipidana penjara misalnya, karena terbukti mencuri 3 buah kakao milik perkebunan besar, sekadar kakao ini ingin dijadikan bibit oleh nenek tadi di pekarangan rumahnya. Penalaran hukum menjadi menarik untuk dipelajari karena di dalam penalaran hukum ini kita dapat mencermati argumentasi yang diperagakan oleh para penalaran hukum. Yaitu ketika suatu teks norma hukum dibenturkan dengan konteks peristiwa konkret. Dari benturan itu, kita bisa menemukan konklusi berupa keputusan. Jadi, produk dari penalaran hukum itu adalah keputusan. Argumen-argumen ini harus dijalin dengan bahasa yang dipahami tidak hanya oleh komunitas hukum, karena keputusan dalam penalaran hukum tidak mungkin disimpan sendiri. Produk penalaran itu harus dikomunikasikan ke masyarakat luas. Karena dikemas dalam bahasa yang komunikatif, maka ia tentu harus mengutamakan rasionalitas. Demikianlah, akhirnya kita dapat menangkap keunikan dari penalaran hukum itu karena kita mempelajari kegiatan berpikir manusia menyelesaikan problematikanya secara tersistematisasi dan menyajikannya secara argumentatif. Dalam hal ini, bukan tidak mungkin kita menjumpai kreativitas yang lazim kita sebut dengan penemuan hukum. Bahwa makna sebuah teks telah diperluas atau dipersempit demi menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan di masyarakat. Ya, memang legal reasoning acap kali diidentikan dengan judicial reasoning. Tepatnya cara bernalar para hakim. Hal ini karena hakim adalah figur yang memberi keputusan atas suatu problematika hukum. Aparat penegak hukum yang lain hanya menawarkan alternatif penyelesaian, tapi bukan yang memutuskan. Tawaran dari aparat penegak hukum di luar hakim adalah tawaran yang berdimensi subjektif. Tentu yang dimaksud dengan hakim di sini terutama adalah hakim judek fakti yang berada di pengadilan tingkat pertama, karena hakim di tingkat itulah yang memeriksa fakta-fakta secara lengkap. Ia terlibat secara totalitas berhadapan dengan orang-orang yang berkepentingan atas suatu perkara hukum. Dan dalam hal ini hakim harus menggunakan semua modalitas yang dimilikinya sebagai manusia. Sebagaimana kita ketahui, kita dianugerahi dengan banyak modalitas. Kita punya rasio untuk mendapatkan pengetahuan yang rasional. Kita juga punya indera untuk mendapatkan pengetahuan empirik. Kita juga punya emosi. Dan jangan lupa, kita juga punya intuisi. Hakim yang mengadili suatu kasus akan mengerahkan semua modalitas ini. Ia tidak dapat memilah-milah secara tegas. Namun saya ingin mengatakan bahwa di atas segalanya, dalam kajian penalaran hukum, yang paling dominan dapat kita pelajari dari setiap putusan pengadilan adalah argumentasi yang rasional. Ya, sebagai rangkuman kita dapat mengatakan penalaran hukum itu adalah penalaran yang unik, yang hanya dapat dipelajari apabila kita memiliki kemampuan memahami fakta dan memahami norma hukumnya dengan menggunakan modalitas rasio kita sebagai manusia, dilengkapi tentu saja dengan modalitas lain yang kita miliki.
Di dalam pendidikan tinggi hukum, pemahaman tentang norma inilah yang kita pelajari secara mendalam. Di pembelajaran itu, kita wajib menguasai arti berbagai konsep atau peranata hukum yang kita beri nama dengan terminologi tersendiri. Ada proposisi, asas, dan nilai-nilai hukum. Ada banyak sekali juga sumber hukum. Ada teori dan aliran pemikiran hukum. Semua itu seharusnya membuat kita lebih kaya dan tercerahkan di dalam memahami hukum, dibandingkan misalnya dengan penalaran oleh orang-orang awam yang tidak secara khusus mendapat pendidikan hukum. Terlepas dari itu semua, penalaran hukum mensyaratkan satu hal, yakni etikat baik. Penalaran hukum harus dijalankan dengan berlandaskan etikat baik, karena hanya dengan etikat baik, penalaran hukum itu dapat berkontribusi untuk masyarakat luas dan untuk keilmuan hukum itu sendiri.